Ya begitulah kota Jogja, segala sudutnya adalah kenangan. Anjay. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, pukul 14.01. Sedang berada di Gunung Kidul. Rencananya hari ini saya mau ke Jogja aja. Setelah pulang dari Pacitan masih bersama anak-anak yang kemarin ke Pacitan. Tujuannya mau ngapain? Nggak ada tujuan spesifik mungkin, dan destinasinya juga nggak akan terlalu banyak yang dikunjungi. Mungkin ini akan jadi video pendek aja ya. Semoga bisa tetap menghibur kalaupun nanti jadinya diupload. Ya, jadi tujuannya hari ini mau ke Pantai Krakal yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Awan-awan udah mulai menghitam, matahari tidak terlihat. Nggak apa-apa ya. Dan rencananya juga nggak akan menunggu sunset. Jadi begitu setelah main di pantai juga nggak lama mau main ke kota Jogja. Sebenarnya ada banyak pantai di daerah Gunung Kidul ini teman-teman. Ini nih salah satunya, di depan ada persimpangan, belok kiri aja udah ada 3 pantai. Pantai Siung, Pantai Ngelambor, dan Pantai Timang. Tapi kenapa anak-anak gak mampir ke banyak pantai? Karena apa ya, kita tuh bukan tipikal yang penikmat tempat wisata gitu loh. Jadi lebih seneng di jalan-jalannya nih kayak gini. Ini tuh udah termasuk healingnya, sudah termasuk liburan gitu. Nih si Wisnu dibonceng sekarang lagi mau ngambil gambar. Nih, liburan kita mah gini-gini aja teman-teman. Jadi dalam video kali ini mah kita jalan-jalan aja teman-teman ya, walaupun cuma ke satu titik, tapi ya ditontonlah, dengerin saya ngoceh ya. Siapa tahu ada informasi penting juga yang bisa kalian kutip nantinya. Nggak ada kata-kata hari ini untuk hari ini mah. Untuk pemandangannya kalau daerah JLS Gunung Kidul, mungkin buat orang yang jarang lewat sini atau yang tempat tinggalnya jauh dari sini bakalan senang banget lewat tempat-tempat kayak gini. Pantai Krakal, Pantai Baron belok kanan, Pantai Pulang Sawal, Somanding, Sundak belok kiri. Kita ambil ke yang kanan karena mau sambil arah ke Yogyakarta. Di sini udah ada tiketing masuknya. Dan di sini ada makanan khas nih teman-teman, walang goreng aneka rasa. Belalang goreng tuh, siapa yang suka belalang goreng atau mau coba mungkin. Kalau saya kayaknya nggak dulu deh, makasih. Masih ada udang, kenapa harus makan belalang? Ya udah teman-teman, ikutin aja ya. Nanti di depan belok kiri nih, sekitar 8 menit lagi aja sampai, nggak terasa ya. Yoi, 23 pantai. Ya, oh. Bendahara kan mana? Ini di sini Pak. Jadiin satu aja. Pantai Baron, Buluk, Ngerawe, Kukup, Porok, Ngelolang, Sepanjang, Sanglen, Nutu Kodok. Wah banyak banget. Ternyata satu tiket bisa buat 23 pantai teman-teman. Hujan nggak kemarin Pak di sini Pak? Nggak ada. Ini hari ini cuma mendung aja.
Dari kemarin nggak hujan. Oh 7 aja. Oh ya, kasih diskon 105.000. Dari mana Mas ini? Dari Bandung, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Pak, mari, Pak. Baru tahu info menarik nih buat teman-teman ya. Satu tiket bisa buat 23 pantai yang ada di Gunung Kidul. Menarik sih. Kalau di Pacitan kan masih belum ya. Satu pantai satu tiket retribusi. Ini pantai Sadranan belok kiri. Tapi jalan-jalan buat ke dalamnya masih belusukan gitu teman-teman. Kurang cocok buat motor yang kayak motor saya gini. Kanan, kanan, kanan. Suasananya khas banget Gunung Kidul teman-teman, lihat. Itu bebatuan apa, batu karang ya. Padahal ini datarannya agak tinggi dari laut gitu. Berarti dulunya dataran ini tuh sebenarnya laut mungkin. Sempat ada yang ngebahas itu juga kok. Tarif sepeda motor 3.000 per orang. Per motor, sorry. Ya, mari Pak. Ini dia Pantai Krakal yang khas banget. Kita intip dulu yuk. Daerah sininya ada apa, Cik? Lewatnya ke mananya? Lewatnya ke mana? Kita intip dulu pantainya teman-teman. Seperti apa gambarannya? Ternyata ini mah nggak usah jauh-jauh ke Gunung Kidul ya. Mau lihat pantai kayak gini aja mah. Mainnya ke Garut Selatan. Dapat view laut-laut kayak gini doang mah. Mungkin tebingnya ke daerah sana atau di bundaran yang di atas itu tuh kalau kalian lihat. Nah ini nih, cuaca juga sedang biasa saja, mendung-mendung kayak gini. Jadi ya biasa aja sih. Coba nanti kita pindah. Nanti saya cari spot lagi, si Ebit lagi nyari. Tadi dia yang nemu di TikTok. Ini kita ambil ke arah kanan, mau naik ke atas bukit gitu. Nyusur pantai kah? Tapi ini jalannya jelek banget. Cocok nih jalannya buat motor-motor ceper kayak motor beta. Warung makan banyak banget, tapi banyak yang tutup karena bukan weekend hari ini. Cuma pengen ngambil foto-foto motor doang sih sebenarnya mah. Ah, ini dia. Di sini lebih better teman-teman pemandangannya. Maksudnya suasana pantainya gitu lebih bersih, tidak terlihat kumuh. Jeep juga ada nih, jasa sewa jeep di daerah pantai-pantai Gunung Kidul. Jadi kalau misalkan kalian motoran, pengen belusukan, pengen apa ya? Ya pengen main-main gitu, coba nih. Ajar lah. Kalian misalkan males belusukan, sayang sama motor, ya udah kalian gas aja sewa jeep. Iya, kita menyusuri jalan setapak. Semoga bener. Boleh ya, aman ya, tidak ada teguran. Biasanya kalau dikhususkan buat jeep, jalur jeep gitu, kita lagi melewat gini langsung ditegur. Yoi, kita sedang berada di atas. Yo man, pemandangan di sini lebih menarik teman-teman.
Yo guys, sudah seperti itu saja Pantai Krakal. Kali ini melanjutkan perjalanan menuju kota Jogja jam 15.37. Estimasi ke Jogja itu sekitar 2 jam 1:53 menit. Ini nitikin dulu ke homestay karena kita udah pesan homestay di harga 400.000 teman-teman. Kita lanjut lagi menuju jalan selatan, lalu nanti beloknya di kebun teh. Bukan kebun teh, perkebunan apa itu teh? Kurang paham saya teh, pokoknya menuju Dringo. Apa sih? Landscape yang Gunung Kidul banget. Atau Wonosari lah, Wonosari pinggiran, masih mirip-mirip kayak gini. Ya, bagus banget teman-teman. Nanti kayaknya boleh lah bikin video tentang Gunung Kidul gitu. Jadi beberapa pantai yang recommendednya nanti saya kunjungi, kita visit satu-satu. Mana pantai yang family friendly, mana pantai yang buat spot-spot motor gitu ya, kita cari. Sama map direkomendasinya lurus, tapi jalannya kecil nih kayak yang tadi. Saya mending ngambil jelas aja lah, biar enakan, bisa tancap gas juga kan. Selamat tinggal Jalas Gunung Kidul. Saya mau ke kota dan besok harus balik lagi ke Bandung. Sedih banget, harus berkegiatan lagi di Bandung dengan kemacetannya, dengan bising klakson. Fun fact aja, Bandung tidak sesunyi itu teman-teman tentang klakson, karena sebagian menganggap Bandung adalah kota tanpa klakson, tapi sebenarnya ada aja teman-teman. Itu mah di sosmed doang. Yoi, sudah masuk di Bundaran Pelanjan, artinya sudah semakin dekat menuju Yogyakarta. Iya betul. Lah, si bapak ngapain pak? Aduh, kasihan ya Allah. Ya, jadi mau info aja buat teman-teman nih yang mau main ke Gunung Kidul, ke pantai-pantai gitu, sunsetan, tapi nginepnya di Jogja. Mau infoin kalau jalur sini di malam hari itu gelap gulita teman-teman. Lebih banyak titik tidak ada lampu jalan dibanding yang ada lampunya. Tapi insya Allah aman kok. Sepengalaman saya aja ya, udah pernah 2 kali pulang malam dari pantai dan alhamdulillah nggak ketemu apa-apa gitu. Ya usahain lampu kendaraan aja sih diterangin, di upgrade biar nyaman juga kita berkendaranya. Pantai Gesing belok kiri. Ternyata Pantai Gesing salah satu pantai yang dekat dari Jogja ya, Pantai Gunung Kidul. Ini kita berada di persimpangan Panggang teman-teman, Kecamatan Panggang, Girimulyo. Ya, masuk sini mah jalan sempit lagi. Tuh kayak gini teman-teman, suasananya sedikit horor. Lihat laut rumah yang ada beringinnya. Ih, serem. Ada hantunya nggak beringin gede gitu teh? Percuma ya beringin besar tapi nggak ada hantunya. Buat apa gitu?
Banyak bensin 35 kilo deh nepi cukup juga na mana mah bensin. Saya waktu itu pernah nih mau cerita aja dikit boleh ya. Waktu itu pulang dari pantai selatan, waktu itu main ke Kukup bareng adik saya. Terus keadaan malam hari nih, tiba-tiba kaliper depan si seal pistonnya tuh jebol teman-teman. Aduh bingung nyari bengkel, ada beberapa yang buka tapi nggak punya. Karena saya kan pakai kalipernya udah diganti, pakai yang monoblok 4 piston, jadi pada nggak punya. Ya udah itu mah lewat sini jam 8-an kayaknya, sampai ke Jogja nggak diganti tuh tanpa rem depan, mengandalkan rem belakang yang masih tromol. Sedangkan adik saya berat badannya ya sama dengan saya lah, lumayan big size gitu. Jadi jalan sini kan menurun kayak gini nih, jadi pelan-pelan mengandalkan tromol belakang yang nggak pakem-pakem amat. Gitu tuh kadang pakai produk-produk aftermarket. Jadi kalau lagi trouble di antah berantah tuh agak susah nyari spare partnya sih. Info aja nih, 16.33 sudah turun gunung di daerah apa ini namanya, ya tahu lah, Jalan Imogiri Siuk. Pemandangannya kayak gini teman-teman, jembatan. Dan 55 menit lagi menuju ke penginapan homestay apa namanya teh, anjir ya. Tinggal menyisakan 55 menit lagi untuk menuju ke homestay teman-teman, di daerah Sleman kalau nggak salah tadi saya teh. Ya dapat random aja sih di Facebook, penginapan Jogja gitu, homestay Jogja. Ada kontak WA-nya, saya tanya harganya masuk, kemudian lihat fotonya terlihat nyaman. Ya udah hajar aja. Karena yang penting kita mah tidur nyaman, barang-barang aman, kendaraan juga aman, bisa ngecas, bisa mandi, udah cukup sih. Jelas benteng dikeramatkan sih gana ya di pagaran, soalnya tuh dibongkar. Sia deui. Rada baseuh. 7,8 kilo tapi 28 menit. Macet merenya. Kontrol. Ka kanana hese anjing. Iya naon pusat IT-nya Jogja. Baltas merenya. Ini orang lurus sih. Ini benteng deh bit. Jika nak baheulana nyambung muntunya, walaupun tidak nyambung gitu. Oke teman-teman, pukul 17.13 ngasih tahu aja Jogja sore-sore lalu lintasnya kayak gini. Ini di depan udah Tugu Yogyakarta dan kena lampu merah lagi. Hampir semua perempatan tadi kena lampu merah terus, kocak aja, kurang beruntung. Aduh, teuing anjir. Cicingnya di tuangan mobil di dia ya. Ada polisi guys.
di Tugu rada was-was anjing tanda di kiri. Rada was-was guys, ini nggak ada plat nomor guys. Knalpot pada berisik. Sok buru lilak ya nih. Nah ini jangan ditiru ya teman-teman, ciri-ciri orang tidak taat sama peraturan. Masa plat nomor disimpan kayak gitu. Oh gini sih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aman aja. Mana polisinya keur lompat di tukang gitu keur ngudag. Oh iya SPBU aya di dia ya, aman deket. Anjing aya polisi deui bit, sumpah bit. Knalpot kan ningali batur knalpotna rapi anjing soalnya. Kiri kanan ayas ya. Putar balik malnya feeling kumaha bit. Oh ente sih ya gereja. Ulah gitu malah mencurigai goblok. Bismillah. Baik on cam wes. Polisi mah sok sieun kamera kan biasanya. Saya akan lawan. Aman knalpot mah guys. Karena bukan polisi tilangan mungkin ya. Lagi ngeiniin jemaat gereja. Ya tapi kalau dijadiin alasan buat polisi nilang mah mereka bakal nilang bit. Walaupun agem-agem juga. Ya udah dekat yo. Akhirnya sampai di penginapan tapi orangnya belum keluar. Nanti kita lihat dalamnya ya. Yang tiba baru 2 unit Aerox sama Nmax, yang lain pada makan dulu tadi teh, pada ngopi dulu. Kita menyantai aja di sini. Sampai di sini jam 17.31. Mendung banget Jogja coy, kayak udah maghrib. Yoi, sudah dibukakan seperti ini suasananya teman-teman. Ini kamar depan yang kipas angin. Mana saklar lampunya? Seperti ini. Oke, di sini tuh ada 4 kamar. Ini kamar kedua yang AC lole. Aman lah ya. Ini kamar yang ketiga. AC lole juga. Ini kamar 4 AC. Sip. Yang penting mah nyaman lah, nggak usah yang gimana-gimana. TV-nya digeletakkan begitu saja. Ini ada mirror. Halo guys. Ini dapurnya di sini. Aman lah ya, 400.000 gitu loh buat 8 orang. Ini toiletnya. Aman bit. Nah, saya kan biasanya sekamar sama ini terus nih. Saya paling anti sama Dadam pokoknya. Kamar mana bit? Ya aman ya. Ya udah, ini kamar saya dan Ebit. AC-nya nggak langsung ke kasur soalnya. Saya mau mandi dulu lah, bebersih, udah maghrib juga. Habis itu mah ikutin aja nanti ke depannya gimana ya Bet ya. Kita jalan-jalan we di kota Jogja lah.
Yo, let's go. Malam hari setelah bebersih, udah ngenakin dulu rebahan-rebahan, cari makan nih. Sekarang jam 8:30. Untuk urusan makan Pak Ebit lebih paham, jadi saya mengikut aja ini. Penginapannya kayak gitu teman-teman, yang tadi saya tunjukin. Not bad lah ya. Buat jalan anak-anak yang seneng motoran mah dapat kayak gitu dengan harga yang masuk di kantong, ya enak aja sih. Sengaja dari penginapan nggak pakai jaket karena udara tadi biasa aja gitu. Ini arahnya ke atas si Ebit ternyata, dan katanya deket-deket. Taunya lumayan, ini kayaknya sekitar 6 kiloan ada. Dan udara makin atas sudah dipastikan makin sejuk. Sate Kelatak Mbah Joyo ternyata ya. Masuk 100 meter. Kalau masuk ke pemukiman gini tuh jujur nggak enak sih pakai knalpot berisi kayak gini. Tapi kalau buat kebutuhan antar kota antar provinsi, knalpot saya yang agem-agem gini kayaknya fine aja, nggak terlalu berisik. Close order kah? Tutup kah? Ya, kuciwa teman-teman. Habis? Ya udah tuh. Pak lihat di Google Map tuh tutup jam 10. Ini jam 9 kurang 20 udah tutup. Udah habis. Jadi makan apa guys malam ini? Yoi, habis makan lanjut menuju Tugu Yogyakarta pada pukul 22.19. Ya, lagi-lagi makannya lalapan atau pecel lele Lamongan ya. Udah niat mau perbaikan gizi, pengen makan yang enak. Belum rezekinya, tadi tutup. Terus ditambah bingung kalau mau nyari lagi, belum tahu spotnya, terus nggak pengen yang terlalu agak jauh juga gitu kan. Ya udahlah, cari yang simple yang ada aja gitu ya, basic seperti biasa, pecel lele Lamongan plat E. Mau cari spot foto tapi rada kebingungan ini teh. Jadi pengen ngeliling dulu satu kuriling. Ya nggak apa-apa ya, sambil jalan-jalan lihat suasana malam di kota Jogja seperti apa gitu. Bingung tadi juga spot foto terbaiknya tuh kan di situ. Tapi di iniin sama orang-orang yang foto-foto selfie, terus ada fotografernya gitu loh, jasa fotografer. Dan biasanya banyak motor yang parkir di situ, tapi untuk kali ini tidak ada. Ada polisi pula, jadi gimana ya, takut salah gitu. Bangke. Beragam manusia yang datang ke Jogja untuk mencari spot foto. Ada yang cari spot sunset terbaik, ada yang mencari toko buku terbaik, kafe-kafe terbaik, atau hanya sekedar monumen-monumen seperti Tugu.
untuk seperti kami para anak motor gitu ya. Ya begitulah kota Jogja, segala sudutnya adalah kenangan. Anjay. Ebit sama Dadam mencar ke arah sana. Sok Tila, mangga. Ebit sama Dadam mau ke arah sana dulu. Itu bertiga mau nyari kopi shop. Saya kemana ini? Si Petet sama Ciko udah di penginapan istirahat karena mereka mau pulang duluan nanti subuh. Ada perlu katanya. Sedangkan saya menyendiri lagi teman-teman. Baiknya kemana nih di Jogja pukul segini? Apakah ada hal menarik atau balik juga ikut istirahat? Karena jujur badan agak drop sih ini teh. Teman-teman yang lagi di Jogja, teman-teman onlineku juga lagi pada, ada yang lagi pulang kampung, ada yang lagi ke Semarang. Udah dikontak tadi sama saya teh. Ada yang nggak bisa lagi nugas katanya mau skripsian. Ya udahlah, aku biar berjalan sendiri. Iya, sepertinya sudah saya memilih untuk balik lagi aja ke homestay, istirahat. Pengen ini dulu ngebalur badan pakai minyak hangat, minyak panas. Sumpah ini agak migrain juga sih, agak pening, paloden. Kiri no pareman heula wel, pareman netralkan heula. Yuk, selamat pagi siang dari kota Jogja. Setengah 12 nih teman-teman. Mau langsung arah pulang, udah pada packing dan mau ngisi bensin karena udah mogok. Terus mampir beli oleh-oleh, habis itu pulang. Untuk pulang kayaknya nggak akan ngonten, kamera mau disimpan aja karena lumayan ya berat disimpan di helm juga. Terus kemudian Jogja Bandung juga udah punya konten beberapa saya teh. Ya begitulah. Untung tidak jauh nih, sudah ada pom bensinnya. Di Pasar Gamping mau beli oleh-oleh aja. Sini kah?
Mohon dam. Bisa hancurnya. Udah, sekian dulu video kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, lebih pamit. Pamitan.